Arka membawa tubuh Amanda keluar dari dalam mobil. Rio mengantar mereka sampai ke penthouse. Sedang Pia, Intan, Satya dan Denny sudah kembali ke kantor. Guna mengembalikan mobil kantor dan mengambil barang mereka sebelum pulang. Arka menggendong tubuh istrinya itu hingga ke kamar, lalu membaringkannya ke atas tempat tidur. Arka menarik selimut dan menutupi sebagian tubuh Amanda agar ia merasa hangat. "Aku ke Rio sebentar ya, dia udah mau pulang soalnya," ujar Arka. Amanda mengangguk. Arka mencium kening istrinya itu, lalu pergi ke bawah untuk menemui Rio. "Ri, gue langsung pulang ya, bro. Ada janji sama Mbak Arni soalnya. Mau ngomongin soal proyek baru," ujar Rio. "Lo mau gue antar?" tanya Arka. "Ya elah nggak usah kali, ojol banyak. Lagian gue udah order juga. Jagain aja tuh bini lo, kasihan dia," ujar Rio. "Ya udah, lo hati-hati ya." "Sip. Thank you, Ri." "Sama-sama, bro." Tak lama kemudian, ojek online yang dipesan oleh Rio pun tiba. Rio melambaikan tangannya pada Arka dan naik ke atas motor. Tak lama kemudian motor tersebut pun perlahan menjauh. Arka kembali ke atas, dilihatnya Amanda yang kini sudah tertidur lelap. Ia mendekat lalu mengelus dan mencium perut istrinya itu dengan lembut. "Jangan nakal ya, kasihan mama," ujarnya kemudian. Lalu terasa seperti ada getaran di dalam sana. Seolah bayi tersebut mengerti dan merespon apa yang diucapkan oleh Arka. Arka pun tersenyum, tak lama berselang ia melihat notifikasi panggilan masuk di handphone Amanda. Sebuah nama tertera di situ. "Nino. Deh." Batin Arka bergemuruh. Ia hendak meletakkan handphone tersebut, namun Nino terus mencoba menghubungi. Akhirnya Arka pun mengangkat telepon tersebut. "Halo," ujar Arka kemudian. Tak ada jawaban. Di seberang sana Nino terdiam mendengar suara Arka. Ia masih berada di dalam mobil yang terparkir tepat di muka kantor Amanda. "Halo," ujar Arka lagi. Namun Nino tetap tak menjawab, lidahnya seolah keluh dan suaranya seakan membeku. Ia lalu menutup telepon tersebut dan membuang pandangannya jauh ke depan. Satya, Denny, Intan dan Pia tiba di kantor. Saat itu tanpa sengaja Denny menoleh ke arah Nino, yang tampak lesu di dalam mobilnya. Itu bukannya yang belakangan sering sama Bu Amanda ya?" tanya Denny. "Yang mana?" tanya Intan. Mata mereka kini mengikuti arah pandangan Denny. "Itu yang mobil merah, yang kacanya kebuka," ujar Denny lagi. "Nyariin Bu Amanda kali dia," tebak Satya. "Udah sini gue yang samperin." Intan lalu keluar dari dalam mobil dan langsung menghampiri Nino. "Maaf, Pak. Bapak cari Bu Amanda?" tanya Intan pada Nino. Nino terdiam sejenak memperhatikan Intan, namun kemudian ia pun menjawab. "Ah, iya. Saya mencari Bu Amanda. Kalau boleh tahu Bu Amanda di mana ya? Soalnya saya hubungin tapi nggak dijawab. Bu Amanda tadi tiba-tiba sakit. Kita yang bawa dia ke rumah sakit," ujar Intan. "Oh ya, dia sakit apa? Di rumah sakit mana?" tanya Nino dengan wajah panik. Perutnya tiba-tiba sakit parah dan harus dilarikan segera. Tapi Bu Amanda udah baik-baik aja sekarang, tadi dia dijemput suaminya. Hati Nino terpukul, ia tak tahu jika kejadiannya akan seperti ini. Lebih terpukul lagi ketika mendengar kata suaminya. Iya. Kalau gitu makasih ya," ujar Nino kemudian. Intan pun mengangguk dan kembali pada teman-temannya. Di kediaman orang tua Arka. "Masmu jarang banget pulang ya, akhir-akhir ini," Ibu Arka berbicara pada Rianti di meja makan. Tetapi di meja makan tersebut juga ada sang suami yang turut mendengarkan. "Ya selama Arka masih ngabarin kita, itu artinya dia baik-baik aja," ujar sang suami seraya mengambil beberapa macam lauk pauk yang tersedia di atas meja. "Tapi, aku khawatir Mas.
Takut dia kenapa-kenapa. Tuh, ibu tuh pa. Selalu aja kayak gitu. Khawatir berlebihan mulu sama Mas Arka. Ujar Rianti kemudian. Ayah tiri Arka pun tertawa. Dengerin tuh anak gadismu bilang. Janganlah khawatir berlebihan kayak gitu, Arka itu udah besar loh. Entar sakit aja bu, overthinking terus. Tukas Rianti lagi. Ya apa salah, ibu khawatir sama masmu. Sama kayak ibu khawatir ke kamu kalau kamu lagi di luar rumah. Ya tapi nggak harus berlebihan juga, bu. Kasian di ibu sendiri nanti kalau sakit. Lagian Mas Arka baru nelpon tadi siang kan? Bener, bu. Kecuali Arka itu bener-bener nggak ada kabar, berhari-hari, berminggu-minggu. Baru kita patut khawatir. Ujar sang suami kemudian. Ibu Arka menghela nafas dan menjawab. Iya, Pak. Lalu mereka pun melanjutkan makan. Sementara di penthouse, Arka ketiduran di sisi ranjang istrinya. Ia duduk pada sebuah kursi dengan kepala yang merebah ke atas tempat tidur. Satu tangannya berada di bawah kepala dan satunya lagi memegang perut sang istri. Amanda terbangun dan mendapati pemandangan itu di depan matanya. Hatinya terenyuh, betapa Arka terlihat begitu kelelahan. Meski kini pikirannya juga tertuju pada Nino, namun Amanda tak bisa berpaling begitu saja dari Arka. Wajah tampan dan muda itu tak bisa begitu saja ia tepis. Terlebih kini ada bayi di dalam perutnya, yang seakan sangat bersemangat melihat Amanda menatap Arka. Kak. Amanda membelai kepala Arka, seketika pemuda tampan itu pun terbangun. Kenapa, Manda? Ada apa? Kamu butuh apa? Tanya Arka masih dengan wajahnya yang mengantuk, namun ia paksa untuk sadar. Amanda menggeleng. Aku nggak apa-apa, kamu pindah sini Gih. Ujar Amanda menunjuk sisi kanan tempat tidurnya. Arka pun mengangguk dan menuruti kemauan istrinya itu. Ia pindah ke sisi kanan Amanda, lalu merebahkan diri di sana. Sesaat sebelum matanya terpejam, ia sempat mengelus perut Amanda dengan penuh kasih sayang. Sumpah itu mantan lo bego banget, Ren. Ujar Doni ketika ia dan Maureen tengah melintasi jalan demi jalan. Mereka kini berada di sebuah motor milik Doni dan hendak menghabiskan malam ini dengan berkeliling sambil bercerita. Bego kenapa lagi? Dia. Tanya Maureen yang duduk di belakang. Kan gue ngajak dia nongkiak, masa dia bilang udah nggak nerima duit si Amanda lagi. Kan gue males, nggak ada kang bayarin gue lagi kalau mabok. Amandanya udah nggak mau ngasih? Tanya Maureen. Bukan, tapi si Arkanya yang sok-sokan gak mau. Biar apa coba? Udah gue bilang lo bisa berbuat lebih baik, Don. Arka ya emang gitu, B to the go. Stupid. Gue nggak ngerti tuh jalan pikirannya dia. Ujar Doni. Ngapain lo dipelihara tante-tante, tapi lo nggak dibayar? Biar dikata apa coba? Lanjutnya lagi. Biar dikata-katain kali. Ujar Maureen. Keduanya pun lalu sama-sama tertawa. By the way, lo sama Robert gimana? Tanya Doni. Gue, baik-baik aja sama dia. Ujar Maureen namun dengan nada yang ragu-ragu. Seperti tengah menyembunyikan sesuatu, namun Doni tak menyadari hal tersebut. Mendingan lo sama Robert kemana-mana, ketimbang Arka. Robert lebih terkenal, tajir ye kan? Arka mah kere, job juga sama aja kayak gue. Maureen menghela nafas, Doni tak tahu perihal hubungannya dengan Robert yang terkadang rumit. Ren, lo denger gue nggak? Tanya Doni. Iya. Gue denger kok, Don. Ujar Maureen lalu tersenyum. Iya, mending gue sama Robert ketimbang dia. Lanjut perempuan itu lagi. Doni mempercepat laju kendaraannya. Sampai kemudian sebuah mobil dengan kencangnya melaju dan hampir menabrak mereka dari belakang. Tin. Woi, brengsek lo. Teriak Doni penuh emosi. Kejar, Don. Ujar Maureen tak kalah marahnya dari Doni. Gaya banget mentang-mentang punya mobil. Lanjutnya lagi.
Doni makin menaikkan kecepatan dan berhasil mengejar laju mobil itu. Ia pun semakin mepet dengan bodi mobil tersebut. Braak! Doni memukul mobil itu dengan tangannya, Maureen pun ikut-ikutan sok jagoan. Ia juga turut mengebrak mobil tersebut dengan tangannya. Braak! Si pemilik mobil membuka kaca, mata dingin dari wajah tampannya menatap ke arah Doni dan juga Maureen yang masih emosi. Lo hampir nabrak gue, bangsat! Teriak Doni. Si pemilik mobil terlihat tak menghiraukan. Dengar nggak lo? Woi! Teriak Doni lagi. Si pemilik mobil masih bungkam. Namun detik berikutnya ia melempar sesuatu hingga berterbangan di muka Doni dan juga Maureen. Don! Duit, Don! Teriak Maureen. Mereka lalu memberhentikan motor, sedang mobil dan pemiliknya itu terus melaju. Wah, duit! Maureen dan Doni turun dari motor dan mengumpulkan uang-uang yang terlempar tersebut, seperti orang yang tidak pernah melihat uang seumur hidup. Mereka tak membiarkan kertas yang menjadi alat pertukaran itu tertinggal sedikit pun. Duh, lumayan ini, Don. Siapa ya yang punya mobil itu tadi? Mana ganteng, tajir lagi. Maureen kini senyum-senyum sendiri, sambil menggenggam uangnya. Sementara itu kini si pemilik mobil telah berada di sebuah kawasan. Ia terus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, hingga kemudian sebuah panggilan masuk. Halo. Iya, Amanda. Jawabnya kemudian. Nino, di mana kamu? Lalu pria itu pun terdiam. Amanda, kamu gimana keadaannya? Tanya Nino di telepon. Amanda memperhatikan Arka yang tertidur lelap di sisinya, lalu ia pun beranjak ke dekat gorden kamar. Kamu tahu dari orang kantor ya? Tanya Amanda dengan suara pelan. Iya. Jawab Nino. Aku udah baik-baik aja sekarang. Maafin aku ya, Nin. Ujar wanita itu lagi. Nino menghela nafas lalu tersenyum. Yang penting kamu sehat dulu. Nggak masalah soal dinner itu, bisa nanti-nanti. Makasih banyak ya, Nin. Sorry aku nggak bisa lama-lama. Ujar Amanda seraya kembali menoleh ke tempat tidur. Nino pun mengerti, pastilah di sisi wanita itu kini ada Arka. Ya udah, aku juga ada urusan soalnya. Ujar Nino kemudian. Ya udah, have a good day ya. Ujar Amanda. Kamu juga, cepat sembuh. Iya. Bye Amanda. Bye, Nin. Amanda menyudahi teleponnya, tanpa ia sadari jika Arka telah terbangun sejak tadi. Hanya saja posisinya membelakangi Amanda. HMMH. Arka pura-pura masih tertidur dan berbalik ke arah Amanda. Wanita itu kini dihadapkan pada wajah tampan suaminya. Seketika bayinya pun bereaksi seolah kegirangan. Amanda lalu mengusap-usap perutnya agar si bayi sedikit tenang. Pasalnya rasa yang ditimbulkan dari pergerakan di dalam cukup mengganggu. Manda. Arka terlihat baru bangun, padahal ia hanya berakting. Kamu kenapa? Sakit lagi perutnya? Arka bertanya dengan kekhawatiran yang serius, ia juga turut mengelus perut istrinya itu. Sialan. Umpat Amanda dalam hati. Usapan demi usapan yang diberikan Arka justru membuat hasrat paginya meningkat tajam. Masih sakit nggak? Tanya Arka lagi. Amanda mengatur nafasnya. Nggak, Kak. Ini tuh nggak sakit, cuma dia geraknya aktif banget. Dia. Amanda menarik nafas, Arka mendengar ada semacam suara tertahan dalam nada ucapan istrinya itu. Seketika Arka pun mendarat di bibir Amanda dan Amanda dengan cepat membalasnya. Arka. Tanpa sadar Amanda menyebut nama sang suami. Sementara Arka terus memperlakukan istrinya itu dengan penuh kasih sayang. HMMH. Gairah Amanda semakin meningkat. Namun kemudian Arka menghentikan aktivitasnya. Nggak dulu ya. Ujar pemuda itu kemudian. Raut wajah Amanda kini berubah menjadi kecewa. Arka paham jika Amanda sangat menginginkan hal tersebut, karena ia pun demikian. Namun ia tak ingin mengambil resiko.
Kamu kan kemarin perutnya sakit, sebaiknya hari ini kita ke dokter lagi. Dipastikan dulu kalau kamu emang baik-baik aja. Oke. Arka menatap Amanda dan Amanda pun mengangguk. Aku janji, pulang dari dokter. Kalau emang kamu baik-baik aja dan gak ada masalah, aku akan kasih. Lagi-lagi Amanda mengangguk, ini bukan saatnya untuk memikirkan diri sendiri. Ada bayi yang mesti ia lindungi di dalam sana. Hari itu Arka menemani Amanda untuk kontrol ke dokter kandungan. Arka tak sedetik pun melewatkan Amanda dari pandangannya. Ia selalu mengawasi, bahkan tak pernah berada jauh dari istrinya itu. Gimana, dok? Tanya Arka pada dokter ketika pemeriksaan telah selesai. Baik, bayinya sehat. Nggak ada masalah. Dokter tersebut berujar di saat Amanda masih berbaring dan Arka ada tepat di sebelahnya. Kemarin, dia mengalami kram dan sakit yang cukup hebat, dok. Ujar Arka. Itu biasa terjadi, makanya jangan sampai si ibu stres atau mengalami banyak tekanan. Ibunya juga nggak boleh overthinking. Ujar dokter tersebut sambil menoleh ke arah Amanda dan tersenyum. Dengerin. Ujar Arka pada Amanda. Jangan overthinking. Lanjutnya lagi. Iya. Jawab Amanda kemudian. Tak lama mereka pun sudah berada di dalam perjalanan pulang. Setelah tadi sempat mampir ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan. Kak. Apa? Amanda meraih tangan kiri Arka, lalu meletakkan tangan pemuda itu di perutnya yang membuncit. Arka pun tersenyum lalu mengusapnya dengan penuh kasih, sambil ia terus fokus ke jalan. Namun tiba-tiba kepala Amanda menengadah ke atas dan mencoba menarik nafas. HMMH. Nafasnya mengeluarkan suara. Arka menoleh, ia melihat wajah Amanda yang penuh harap. Arka. Rengek Amanda manja. Enggak. Arka menolak tegas, karena Amanda bermaksud agar Arka membantunya dengan sentuhan. Sementara saat ini mereka masih berada di jalan. Please. Ujar wanita itu lagi. Arka melihat wajah istrinya yang penuh harap, sambil menahan gejolak yang kini berkecamuk dalam dirinya sendiri. Arka. Manda, kita lagi di jalan loh. Tunggu sampai rumah dulu. Ujar Arka. Amanda pun hanya bisa diam sambil menahan gejolak dan hasrat. Arka, Manda, kita lagi di jalan loh. Tunggu sampai rumah dulu. Ujar Arka. Amanda pun hanya bisa diam sambil menahan gejolak dan hasrat. Setibanya di penthouse, mereka berdua langsung melempar segala kunci, handphone dan lain-lain ke atas tempat tidur dan lantai. Semua sudah tidak bisa dibendung lagi. Arka menarik tiap helai benang yang membalut kecantikan Amanda. Lalu melepaskan apapun yang melekat di dirinya sendiri. Ia merengkuh tiap jengkal keindahan itu dengan sangat, dan begitu pula sebaliknya. Amanda. HMMH. Det. Sebuah notifikasi panggilan masuk di handphone Amanda. Namun hanya bergetar dan tidak berdering. Karena posisi handphone tersebut berada di pinggir tempat tidur, tanpa sengaja getaran itu membuat handphone tersebut terjatuh. Handphone tersebut tombolnya mengenai vape atau rokok elektrik milik Arka, yang tadi ia lempar ke lantai. Panggilan video call itu pun diterima secara tidak sengaja. Dengan posisi handphone kini terbalik dan sebagai tersandar ke dinding. Daya dan gaya ketika jatuh tadi telah membuat handphone tersebut kameranya mengarah, tepat kepada Amanda dan Arka yang tengah disatukan oleh rasa. Sementara di seberang sana, seorang laki-laki terdiam dengan tubuh yang gemetar. Ia telah menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Di sini di hadapannya, di layar handphone ini. Wanita yang ia cintai dan mengaku mencintainya,
menyerah dan bertekuk lutut pada laki-laki lain. Braak. Ia pun membanting handphonenya ke dinding. Sementara di penthouse, Amanda dan Arka masih merengkuh sisa-sisa penyatuan yang ada. Arka kini membawa Amanda ke dalam pelukannya. "Manda, jangan lagi yang kayak tadi ya," ujar Arka pada wanita itu. "Yang mana?" "Merengek minta di mobil," jawab Arka. "Tapi seru tahu sebenarnya," ujar Amanda sambil tersenyum. "Aku nggak mau membahayakan kamu dan anak kita, itu posisinya di jalan loh. Makanya kalau istri mau, jangan ditolak. Kan udah dari pagi aku ngomong. Tadi pagi kan aku bilang, kita pastiin ke dokter dulu soal sakit kamu kemarin. Aku tuh mikirin kamu sama anak kita. Kalau nggak mikirin kamu dan anak kita, udah tiap hari aku lakukan." Amanda tersenyum nakal. "Karena aku cantik, jadi kamu demen?" "Iya kan?" ujarnya penuh percaya diri. Arka pun lalu tertawa kecil. Amanda memang cantik, bahkan sangat cantik. Dan semenjak mengandung, ada banyak perubahan di tubuhnya. Terutama beberapa bagian menjadi lebih berisi. "Udah ah, aku mau mandi," ujar Arka seraya melangkah ke kamar mandi. "Ya udah sana duluan, aku mau balas wa dulu," ujar Amanda. Arka pun meninggalkan Amanda menuju kamar mandi.